Ya, jadi kita harus punya memang sebelum resign itu nyiapin uang buat bisnisnya gitu Iya, ya. betul sekali. Udah dipisah antara keuangan nanti pribadi. Mari nge-vlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, seperti biasa kali ini kita punya tips ataupun inspirasi bisnis yang tentu aja ini bisa berguna buat teman-teman yang sedang berbisnis ataupun baru mau memulai bisnis. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, ini channel apa sih? Ini adalah channel edukasi bisnis, marketing, dan dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa seperti jasa desain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan juga jasa legalitas. Iya, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun ya buat bisnis sampai daftar-daftar legalitas bisnis kayak tadi apa? Legalitas bisnis lah ya, seperti merek kayak gitu. Itu bisa langsung kontak aja nomor WhatsApp yang ada di deskripsi ataupun yang ada di bawah nih ya. Ya, kayak gitu. Oke nih deh, ada tips apa yang bisa kita share ke teman-teman kali ini? Kadang aku suka kesel sih sama motivator bisnis gitu ya. Oke. Ayo resign kerja, kamu langsung bikin usaha. Ya. Seolah-olah kerja itu sesuatu yang apa sih kerja gitu ya? Iya gitu. Padahal kan bisa ya sambil kerja sambil usaha gitu kan ya. Ya, kali ini kita akan bagi tips terkait dengan alasan mengapa sih kita tidak boleh langsung resign ketika akan mulai merintis bisnis. Ya. Ya, boleh resign gitu ya buat bisnis, tapi kan harus ada faktor-faktor yang harus dipenuhi lah gitu ya. Nah, faktor-faktor yang harus dipenuhi ini yang akan kita bahas kali ini. Oke. Apa saja? Yuk langsung kita bahas. Oke, yang pertama. Yang pertama adalah persiapan keuangan. Oke, kalau misalnya kamu mau berbisnis dan kamu kondisinya masih bekerja, siapkan dana cadangan khusus bisnis. Yang intinya si dana tersebut itu khusus untuk perputaran modal dan keuntungan si bisnis. Adapun kalau modalnya kurang, ya kamu harus minjem ke rekening pribadi yang sifatnya itu harus dikembalikan. Iya. Jadi kamu di sini harus mulai disiplin, tidak boleh menyatukan antara uang bisnis dan uang pribadi. Ya, jadi kita harus punya memang sebelum resign itu nyiapin uang buat bisnisnya gitu ya. Iya, betul sekali. Udah dipisah antara keuangan nanti pribadi yang buat sehari-hari dengan keuangan modal yang akan diputar buat bisnis gitu ya. Nah, dan nanti pada saat kamu resign pun wow, udah banyak nih ternyata modal untuk bisnisnya ya. Baru kamu udah siap gitu kan ya. Dan dengan catatan bisnisnya udah settle gitu ya. Udah bisa berdiri sendiri seperti itu. Yang berikutnya adalah rencana bisnis yang matang. Nah, perencanaan ya. Perencanaan. Kadang kita bisnis katanya udahlah bisnis action aja langsung, nggak usah babi bu, langsung aja action. Iya, action memang bagus, tapi kan action tanpa perencanaan yang yang jelas, kamu ibaratnya berjalan di hutan tanpa map. Iya, bisa diistilahkan ugal-ugalan lah ya. Iya, ugal-ugalan gitu. Jadi kamu ugal-ugalan, ini nggak tahu arahnya kemana. Kamu mau keluar, misalnya kamu mau ke hutan itu untuk mencari sebuah air terjun yang bagus gitu. Tapi kamu malah masuk ke jurang gitu, bahaya juga kan. Udahlah, kita langsung aja gas naik motor. Kamu bisa motornya juga enggak gitu kan. Artinya tadi perencanaan menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Betul. Meskipun di awal tadi ya betul gas aja dulu, tapi minimal tuh ada rencana kecil-kecilan lah ya. Iya, ada rencana, ada plannya. Misalnya kamu produknya apa, target marketnya siapa. Nah, semua yang aku bicarain ini udah ada videonya di Kebun Desain ya. Target market, rencana, bisnis plan, dan lain-lain seperti itu. Nah, yang ketiga, yang paling penting, bagian yang paling penting adalah jaringan dan koneksi. Kadang jangan salah, di tempat kerja juga kamu bisa memanfaatkan jaringan dan koneksi untuk membuka sebuah bisnis. Iya. Jangan sampai kamu mau berbisnis tapi kamu tidak punya jaringannya, tidak punya koneksinya. Anggaplah seperti ini.
Beda orang yang mau menjual raket bulu tangkis yang memang dia tidak ikutan komunitas atau misalnya olahraga bulu tangkis, jarang aktif gitu. Bahkan kamu tidak bisa gitu. Nah, bedanya apa? Kalau yang tuh ikut komunitas bulu tangkis, ketika kamu punya produk raket, ya kamu dipercaya gitu. Iya, betul. Kamu juga ikutan gitu kan ya. Terus kamu juga punya teman-teman, ada pasarnya di situ. Iya. Beda dengan orang yang nggak pernah sama sekali ikutan olahraga bulu tangkis, komunitas bulu tangkis gitu. Bisa kejual, cuman presentasinya lebih rendah. Iya, ibaratnya kan kamu tuh pemain baru di bulu tangkis, di raket lah ya, jualan raket, menghadapi brand-brand besar. Kalau kamu nggak punya modal besar buat ngiklan, menyaingi brand-brand besar itu, susah. Iya, betul. Kamu bisa main tadi di komunitas dulu ya, untuk memperkenalkan bahwa raket kamu itu benar-benar berkualitas. Betul. Yang berikutnya adalah kenapa kamu tidak boleh asal resign ketika mau berwirausaha. Itu kamu harus memvalidasi ide bisnis kamu. Benar-benar bisa diterima masyarakat atau tidak. Iya benar, validitas dari ide. Kita punya ide buat bisnis, tapi kan kita nggak tahu nih ide ini benar-benar bakal laku atau enggak nih di masyarakat gitu ya. Nah itu dia yang dikhawatirkan adalah ketika kita punya ide dan kita mau berwirausaha, ternyata ide itu tidak bisa diterima oleh masyarakat karena apa? Karena tidak ada kebutuhannya di situ masyarakat, tidak ada permintaan gitu. Makanya perlunya validitas ide bisnis itu penting. Cara untuk memvalidasinya gimana sih? Cara untuk memvalidasinya gampang sekali. Misalnya kamu punya jualan produk misalnya ya, tinggal kamu sebarin aja produk kamu untuk tester. Terus minta feedback mereka. Kalau jadi teman-teman tuh sering lihat ada orang tuh bagi-bagi makanan gratis buat tester gitu ya. Itu kemungkinan dia sedang memvalidkan jualannya, ide bisnisnya gitu. Kita juga perasaan pernah ya dulu ngeplog untuk validasi gimana harga desain sebuah keripik pisang yang didesain dengan yang tidak. Iya betul, gitu. Nah, jadi validitas ini akan sangat penting menentukan ide bisnis kamu itu diterima atau enggak nih sama warga ataupun masyarakat kayak gitu, calon pembeli kayak gitu. Yang berikutnya adalah ingat ya, yang namanya bisnis bisa sukses iya, bisa tidak sukses juga iya. Jadi intinya di bagian ini yang penting sekali adalah tidak ada jaminan sukses di dalam sebuah bisnis. Makanya tadi di awal dibilang judulnya adalah jangan asal resign. Gitu. Karena apa? Karena tidak ada jaminan sukses di dalam sebuah bisnis. Kita nggak akan seperti motivator-motivator yang lainnya kita bukan motivator ya, memberikan yang manis-manis, tapi realnya seperti itu. Ya, kayak MLM lah ya, top leadernya kan, saya punya mobil dari apa gitu. Pernah ke Prancis, punya rumah dari bisnis MLM ini. Tapi kan nggak semuanya. Kalau semua anggota kayak gitu, berarti itu bener ya. Tapi kan pasti banyak yang tidak sesukses itu, ada yang gagalnya gitu ya. Gagalnya juga, nah itu bisnis kayak gitu. Jadi kamu harus siap ketika resign itu bisa, artinya ada peluang sukses ada yang tidak juga. Betul gitu. sekali. Yang berikutnya, keselarasan waktu. Nah, ini dia yang paling penting. Jadi kalau misalnya kamu udah memutuskan berbisnis sambil bekerja, ya kamu juga harus bisa membagi waktu seperti itu. Jujur, saya pun sendiri susah untuk membagi waktunya antara keluarga, bisnis, dan pekerjaan kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang belum siap, ya sudah, kamu harus mawas diri, kamu harus merubah planningmu, kamu juga harus mempersiapkan sematang mungkin. Balik lagi ke poin-poin sebelumnya. Jadi di sini nanti kamu harus harus memilih sebuah pilihan gitu kan. Kalau misalnya memang bisnisnya sudah bisnisnya udah gede banget dan ternyata income-nya lebih besar bisnis dibanding bekerja, nah kamu di sini harus memilih sebuah pilihan. Iya betul ya. Jadi kalau tadi kamu ya seorang karyawan dan mencoba berbisnis dan ketika kan harus pada akhirnya akan memilih nih ya. Ya betul sekali. Harus yang mana nih, karena ketika bisnis membesar itu perlu konsentrasi yang full. Ya. Atau misalkan bisnisnya masih stagnan lah ya, masih sedang-sedang aja gitu, dan harus full juga itu. Harus full juga. Ya kamu harus pilih nih antara fokus nantinya ke bekerja dulu, bekerja dulu, atau
ya udah deh bisnis fokus gitu, mau stagnan atau mau naik atau lagi turun. Itu terserah gitu ya. Nanti pilihannya tetap harus dipilih gitu. Iya, jadi harus ada pilihannya gitu. Nanti intinya kita jangan egois lah gitu, jangan semuanya diambil yang akhirnya merugikan banyak orang ya gitu. Jadi harus pilih salah satu seperti itu. Ya, itu aja ya tips-tips yang bener real dari kita, sepengalaman kita, bukan dari motivator yang memberikan janji manis bahwa ayo resign, langsung berwirausaha, pasti sukses. Tidak seperti itu ya. Jika dirasa suka, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu supaya tahu nih bagaimana waktunya resign atau waktunya masih tetap bekerja dan punya pertimbangan buat memilih dua hal itulah ya, kayak gitu. Ya. Kalau pengen mendukung channel kita juga, silahkan di tombol dolarnya nih ya. Ya, di bawah. Biar kita bisa terus semakin mengedukasi teman-teman yang lainnya gitu. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.